Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Nah, selamat datang kembali di channel ya Bunda, di channelnya Ibu Rumah Tangga biasa yang terkadang bahas budgeting, kadang bahas sharing seputar rumah tangga. Ya, pokoknya random ya teman-teman. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kegiatanku di siang hari ketika anak sudah tidur siang ya, dan alhamdulillah waktunya bundanya beraksi untuk beberes mempersiapkan nanti untuk jualan nanti. Nah, sebelum itu kita mulai dari beresin meja makan nih teman-teman nih, karena alhamdulillah masya Allah karena aku hari ini nggak masak ya teman-teman karena anak sedang bapil. Nah, oh iya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Dan semoga bagi teman-teman yang ada urusan atau keperluan, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, pada video kali ini aku mau sedikit sharing dan ngajak teman-teman di rumah ngasuh beberes sambil sharing yuk. Dan alhamdulillah teman-teman, pada siang hari ini kerjaan sudah hampir mau selesai ya. Ini tinggal pencet-pencet aja mau nyuci pakaian. Nah teman-teman, dan jangan lupa untuk para IRT ya, kalau mau memulai satu pekerjaan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Seperti aku tadi, meskipun hanya sarapan yang sedikit ya, tapi kita harus mengisi tenaga terlebih dahulu ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa pada kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing dan ngajakin teman-teman semuanya yang berada dimanapun. Nah teman-teman, aku beberes ngasuh sambil sharing yuk. Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau sedikit sharing ada beberapa cara cerdas nih untuk ibu rumah tangga dalam mengatur atau mengelola keuangan keluarga menjadi lebih sehat dan lebih baik lagi nih. Nah kali ini aku mau bahas tentang budgeting keuangan lagi ya teman-teman. Nah sebelumnya ini aku sedang beres-beres ini dulu ya, sedang membuat sambal nanti buat jualan gitu, seperti itu. Nah teman-teman, tentunya ya bukan pekerjaan yang mudah ya teman-teman, tak hanya melakukan pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya ya teman-teman, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai membuka mata lagi. Dan seorang istri itu tentunya butuh juga ya untuk belajar mengatur keuangan keluarga sepertinya. Karena kenapa? Karena agar kebutuhan keluarga anggota kita itu terpenuhi tentunya. Nah dan di sini teman-teman, sudah tahu belum cara bagaimana mengatur keuangan rumah tangga yang ideal? Nah, dan bagi siapapun yang mempunyai penghasilan yang besar, menengah maupun minim ya, sudah selayaknya kita dapat mengolah keuangan dengan cerdas pastinya. Tujuannya itu sendiri supaya untuk kita untuk menghasilkan tidak hanya numpang lewat aja gitu uangnya. Dan sekarang yuk kita simak beberapa tips ini ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu adalah satu, membuat anggaran bulanan dengan cermat. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan untuk mengatur keuangan adalah membuat daftar kebutuhan selama 1 bulan. Nah, lalu teman-teman catat nih seluruh pengeluaran yang harus kita anggarkan di bulan tersebut atau di bulan tersebut ya teman-teman. Dan langkah seperti ini akan terus persis yang bagaimana lokasi anggarannya yang kita keluarkan dan kita bisa memakai pengeluarannya dengan baik. Dan mulailah dengan kebutuhan primer seperti misalnya beras, listrik, air, dan lain sebagainya, serta kebutuhan yang tidak bisa ditunda, seperti itu teman-teman. Jadi kita catat atau total semuanya. Jadi kita targetkan nih semuanya anggaran berikutnya tidak melebihi nominal tersebut ya, untuk kita dapat mengontrol serta dapat mengatur budgeting. Dan kita rasa masih kurang, misalnya kurang tepat misalnya ya, masih boncos gitu ya, ada pos-pos yang terlewatkan, seperti itu. Dan yang kedua nih adalah belanja dengan jumlah yang banyak. Pastinya teman-teman pasti tahu kan kalau misalnya kita belanja dalam jumlah yang banyak ataupun grosiran itu pasti akan dapat harga yang lebih murah. Tapi belanja sesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, dan terlebih lagi kalau kita belanjanya itu di grosiran ya, jangan salah dulu ya teman-teman, kalau belanja dalam jumlah banyak itu bukan berarti harus pemborosan ya teman-teman, memborong ataupun memborong sendirian. Belanja dalam jumlah banyak dan yang tentunya banyak gitu ya teman-teman, tapi ini kita bisa siasati nih. Jadi kita bisa ngajak teman-teman ataupun saudara ataupun orang tua ya gitu, seperti itu, untuk ajak belanja bersama gitu. Dan yang ketiga yaitu lalu belanja pada saat diskon besar-besaran. Nah,
Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, pengeluaran keluarga akan sangat membengkak kalau tidak disiasati dengan baik. Oleh karena itu, belanjalah kalau dengan program yang besar-besaran ataupun promo besar-besaran. Dan hal ini akan sedikit banyaknya akan menguntungkan jika kita cermat dalam memilih barang yang ada dan menghindari barang yang harganya melampung tinggi dengan catatan barang itu benar-benar kita butuhkan dan hanya terdorong ataupun tergoda. Jangan hanya tergoda ya dengan harga yang sedang diskon aja gitu, padahal sebenarnya barang itu enggak kita butuhkan kan, seperti itu teman-teman. Misalnya seperti ini ya, sedang diskon gitu adalah baju misalnya. Kalau baju ini kan bukan bahan kebutuhan pokok ya, sedangkan kita juga dan di lemari itu kan masih banyak banget ya pakaian, seperti itu teman-teman. Jadi mubazir gitu ya kalau misalnya kita membuang-buang untuk membeli baju gitu. Boleh-boleh aja, tetapi ya emang urgent gitu ya teman-teman. Nah, dan kemudian nih jangan lupa yang keempat, yaitu menyiapkan dana darurat. Jadi selain menyusun atau anggaran bulanan seperti yang sudah dijelaskan di awal, sebenarnya kalau kita buat budgeting itu kita sudah mencakup keseluruhannya sih ya teman-teman. Kalau hanya perencanaan saja dengan kemudian untuk dana darurat ini jika tidak kita masukkan, maka ini perlu juga nih kita anggarkan dan dengan sesuai dengan namanya. Nah, itu namanya dana darurat, hanya boleh digunakan untuk hal darurat saja, seperti itu. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini kebutuhan dapur beres-beres dapur sudah selesai. Kita lanjut untuk beresin mainan anak ya teman-teman. Nah, lanjut seperti misalnya mendadak anak sakit, salah satu anggota keluarga kita yang sedang sakit, fasilitas rumah yang ada yang rusak dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, pastinya setiap keluarga kebutuhannya berbeda-beda ya. Namun untuk teman-teman yang sudah berkeluarga ataupun memiliki anak, dianjurkan untuk memiliki dana darurat ya teman-teman. Dan taruhlah dana darurat itu di tempat ataupun di dompet ataupun di rekening yang terpisah. Jadi sesuaikan dengan pos-posannya masing-masing, seperti itu ya teman-teman, dengan dana ataupun tabungan dan operasional yang lainnya, jangan sampai tercampurkan ya teman-teman, seperti itu. Nah, alhamdulillah nih bocil sudah bangun ya teman-teman. Ini biasanya lagi bapil tuh manja banget ya sama bundanya, jadi minta digendong gitu. Masya Allah ya, Masya Allah ya, ibu rumah tangga itu bisa apa aja ya, sambil memasak bisa, sambil nyapu bisa ya, harus benar-benar multi talent ya teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, yaitu yang kelima adalah membatasi jajan di luar. Nah, ini mungkin terdengar sulit ya teman-teman, tapi cara ini juga bisa menghemat pengeluaran kita dengan jumlah yang lumayan loh teman-teman. Mungkin sesekali bolehlah makan di luar, di mall dan sebagainya, tapi mungkin di awal bulan ya, tetapi jangan setiap bulan, jangan keseringan juga ya teman-teman, seperti itu. Dan yang keenam yaitu anggaran dana tabungan asuransi dan investasi. Contohnya 10% tabungan, 5% tabungan untuk membayar asuransi kesehatan dan sisanya untuk investasi. Jika teman-teman baru pemula yang baru memulai investasi, mulailah investasi dari modal ataupun yang modalnya minim gitu dan resikonya yang kecil, seperti itu ya teman-teman. Misalkan teman-teman investasi emas ataupun emas antam. Bagi yang sudah berpenghasilan mulai bisa berlatih ya, bisa juga investasi seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketujuh yaitu berhemat dalam menggunakan listrik ataupun air. Mungkin bila selama ini kita tipikal orang yang selalu benar-benar menggunakan air ataupun listrik, cobalah untuk menerapkan peraturan penggunaan air atau listrik di rumah, mengatur dengan seksama yang sedikit banyaknya membantu pengeluaran rumah tangga loh teman-teman, agar tagihan di akhir bulan itu tidak membengkak. Dan caranya sangat sederhana sekali. Cobalah libatkan seluruh anggota keluarga kita, seperti mensiasati memastikan lampu jika sudah tidak digunakan, dan kemudian memilih produk yang memang hemat low listrik gitu ya, hemat banget gitu, tidak menggunakan alat elektronik yang benar-benar berdaya besar secara bersamaan, dan menggunakan AC di saat hanya sedang tidur saja teman-teman, seperti itu. Nah, alhamdulillah ini suciannya sudah rapi ya. Lalu kita menjemur dibantuin oleh bocil, Masya Allah ya teman-teman. Dan kemudian yang ke-8 yaitu membuat kopi di rumah. Loh, kopi di rumah maksudnya apa? Apa hubungannya dengan budgeting? Yaitu hubungannya ada ya teman-teman. Hubungannya misalnya kita terlalu banyak nge-cafe ataupun nongkrong di luar ya,
Ya, daripada kita nongkrong di luar, mending kita membuat kopi aja di rumah, lebih hemat juga kan teman-teman, seperti itu ya. Mengingatkan karena apa ya, pengeluaran kita membengkak, membesar, mending kita ngopi-ngopi aja di rumah, seperti itu. Ya, sesekali boleh, tapi jangan terlalu keseringan, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian yang ke-9 nih adalah mempangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting ataupun tidak perlu-perlu banget gitu ya. Nah, di sini di saat kita membuat anggaran kita itu bisa mengetahui nih apa aja sih hal-hal yang selama ini yang bisa menimbulkan di dalam keuangan kita, yang mulailah mencoret-coret daftar yang sebenarnya tidak terlalu mendesak ya teman-teman, seperti itu. Misalkan seperti berlangganan tontonan TV misalnya, seperti itu, atau misalnya berlangganan kabel TV segala macam ya teman-teman, yang mungkin padahal kalau di rumah jajah sih sebenarnya kurang ditonton ya layaknya, atau misalnya layanan fitness atau mungkin center fitness gitu ya yang jarang didatangi juga, seperti itu teman-teman. Nah, dan untuk menghemat belanjaan yang tidak perlu, kita mulai berhenti berlangganan dulu nih, seperti newsletter elektronik yang mungkin biasanya rutin kita kirim lewat surel ataupun email ya secara tidak langsung. Trik ini bisa menekan keinginan kita untuk belanja yang tidak perlu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir supaya kita itu bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga adalah hindari hutang. Jadi teman-teman jangan sampai meremehkan masalah hutang ya. Ya, di kala ini kita tidak punya uang nih, misalnya kita lebih butuh sesuatu dengan mudahnya gitu. Kita mencari uang tersebut dengan jalan pintas, ialah jalan hutang. Nih awalnya mungkin terlihat sedikit ya, tetapi berhutang tidak dirasa itu kalau misalnya penghasilan kita udah kita habis untuk membayar hutang. Bila memang terpaksa untuk diupayakan untuk membayar cicilan hutang tidak lebih dari 30% gitu ya dari penghasilan kita. Dan supaya digarisbawahi ya teman-teman, jika kalau memang kita terpaksa mengambil hutang, maka terapkan hutang. Kalau memang kita terpaksa mengambil hutang, maka terapkan hutang untuk kebutuhan yang produktif aja ya. Pokoknya bukan untuk kebutuhan konsumtif. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dan aku di sini sedang membuat tabungan ataupun challenge 1 tahun gitu teman-teman. Sebenarnya sih nggak terlalu menargetkan ya, kalau ada tabungan tidak apa-apa ya, seperti itu. Kalau tercapai ya alhamdulillah. Nah, dan di sini juga aku buat amplop sebanyak 365 amplop nih teman-teman. Dan aku juga menggunakan kertas yang ada aja ya, kertas Samson Ramson di rumah, seperti itu. Nah teman-teman, aku juga menggunakan barang ataupun alat yang ada di rumah aja. Aku menggunakan kertas Ramson yang kebetulan gak dipakai ya teman-teman. Jadi aku ambil aja dan aku gunakan aja untuk membuat amplop seperti ini ya. Dan pinggirannya aku strapless aja supaya uangnya tidak lepas-lepas keluar gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, karena aku ini membuat amplopnya baru sampai dengan 186 amplop ya teman-teman. Tinggal aku lanjut nanti sampai 187. Nah, ini sebagai sampel ataupun contoh ya. Aku buat angka 1 dulu aja dan angka 2, seperti itu ya teman-teman. Bila di amplop angka 1 kita isi saja dengan angka 1 ya, nominal Rp1.000, dan angka 2 yaitu Rp2.000, dan begitu pun selanjutnya. Selama ataupun sebanyak nominal 360 hari ataupun 360 amplop ya. Jadi tinggal kita kalikan saja teman-teman, 1.000 ya teman-teman, setiap angka seperti itu. Jadi dikalikan 1 dikali Rp1.000, seperti itu. Kalau 2 ya Rp2.000. Jadi begitupun seterusnya ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau dikalikan dengan nominal 10.000 ataupun 100.000 itu boleh banget ya teman-teman. Tapi aku di sini dikalikan dengan nominal yang 1.000 aja, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya ingin nominal yang terlalu besar gitu ya, nggak apa-apa, it's okay teman-teman, tinggal isi aja nominal yang dikalikan besar gitu. Jadi misalnya teman-teman, misalnya ini kan aku membuat challenge yang dikalikan 1.000 ya, jadi 360 dikali 1.000 jadi 360.000. Kalau misalnya teman-teman nominalnya terlalu kecil, tinggal tentukan nominal di awal aja teman-teman, mau dikalikan berapa, mungkin dikalikan 10.000 ataupun 2.000 nggak apa-apa. Jadi mungkin 360 dikali 10.000 berapa ya, 3.650 ya, tinggal dikalikan 12 bulan aja jadi 43.800, seperti
segitu aja teman-teman. Misalnya teman-teman mau diisi nominal berapa gitu ya. Kalau aku kan dikasih nominal 10.000 atau 100.000 kayaknya belum mampu ya teman-teman, karena terlalu besar menurut aku. Jadi takutnya khawatirnya menjadikan beban gitu teman-teman. Jadi aku dikalikan 1.000 aja supaya tidak menjadi beban aja gitu teman-teman, walaupun nanti hasilnya ya lumayan lah, tidak kecil juga, tidak besar juga, tapi ya masih bisa aku sisihkan seperti itu teman-teman. Kalau 1.000 ya teman-teman, ini cara yang sangat efektif banget sih ya menurut aku. Apalagi ini cara yang sangat efektif kalau misalnya kita itu punya penghasilan harian ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini sangat efektif buat penghasilan harian seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, segitu dulu ya sharingnya dari aku, semoga bermanfaat pribadinya buat aku dan khususnya buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa apabila video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Oke, aku ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye teman-teman.